Dan di sini Newson itu mengunggah foto Dita dan menambahkan caption kecantikan bunga tersenyum. Para anggota sangat terkejut dan kamu merasa kasihan sehingga kamu tidak bisa menghubungi mereka untuk sementara waktu. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Dan teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita akan membahas tentang bagaimana secret number, terutama tentang bagaimana mereka yang dikerubungi oleh banyak orang ketika lagi di bandara. Dan ini membuat penggemar atau Loki menjadi sangat terharu. Yorobun seperti yang diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari yang lalu, secret number melakukan perjalanan ke Jepang. Sebelum melakukan perjalanan, baik Lea, Minji, Jinny, Sudam, Zu, dan juga Dita Karang menarik perhatian banyak orang ketika di bandara. Karena member Secret Number tampil dengan fashion yang keren di Bandara Gimpo, Korea Selatan untuk kemudian melakukan perjalanan ke Jepang. Di Jepang, Secret Number nanti akan tampil di sebuah acara yang bertajuk K-Style Party. Selain Secret Number, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Rise, Weekly, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang sudah kalian lihat bagaimana foto-fotonya, untuk member Secret Number di sini terlihat mengenakan pakaian musim dingin yang terlihat hangat dan juga memancarkan bagaimana visual mereka yang cantik-cantik. Dan melihat banyak sekali perhatian yang didapatkan oleh Secret Number, para Loki di sosial media Twitter langsung mengungkapkan bagaimana pendapat mereka. Para penggemar itu menyampaikan mereka merasa terharu karena idola mereka berhasil menyita perhatian banyak orang. Dan Yorobun, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang merasa senang sekaligus merasa terharu. Agak kaget sih, tapi seneng banget kan, gak expect sebanyak itu. Gue nonton sambil nangis. Emang seterharu itu liatnya tadi. Gue Tiofu, semuanya jadi suka SN. Kurang lebih ada 30-an kamera melayang. Bersyukur banget, gadis-gadisku semuanya sehat. Ajaib emang cara nongol jarang bikin konten. Seramai waktu KCON Arab Saudi dulu ya. Kangen nih lihat mereka berenang pada ngumpul. Oke, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari penggemar. Dan coba sekarang kita lihat seperti apa kata-kata dari media Korea. Kan ada nih media-media Korea yang juga moto mereka waktu di bandara. Dan foto-foto dari Secret Number ini juga sudah diunggah oleh media-media ini di situs mereka. Dan di sini aku cuma dapetin beberapa artikel doang. Sorry ya teman-teman, aku nggak dapetin banyak artikel, sorry banget. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan inilah yang aku dapatkan. Dimulai dari situs Newson. Dapat kalian baca seperti apa terjemahannya? Ini udah aku terjemahin ya guys ke bahasa Indonesia. Dari sini Newson itu mengunggah foto Dita dan menambahkan caption kecantikan bunga tersenyum. Jadi dalam kata lain, dia itu mengatakan bahwa Dita itu terlihat seperti bunga loh. Dan di artikel ini mereka juga seperti memberikan informasi tentang bagaimana Secret Number yang akan melakukan perjalanan ke Jepang dalam rangka memeriahkan acara K-Style Party. Begitu guys. Terus masih di Newson juga, dan di sini mereka itu mengunggah foto Jinny dan ditambahin caption kontak mata hati adalah bonus. Oke, kontak mata hati adalah bonus. I see. Lalu nih juga mengunggah foto Jinny nih guys dan menuliskan semoga akhir pekanmu menyenangkan. Ya. Terus ada juga Sudam. Nah, kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesianya kayak gini guys. Nomor rahasia Sudam atau Secret Number Sudam, orang yang rakus dengan kecantikan dan kelucuan. Rakus dalam arti yang positif ya guys. Dalam artian mereka itu pengen mengatakan bahwa Sudam ini visualnya terlalu cantik dan juga lucu. Begitu guys. Dan di Tenasia mereka mengatakan kayak gini. Nomor rahasia jalan keberangkatan penuh jus. Wow, penuh jus nggak tuh? Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana kata-kata dari media Korea ketika mereka itu mengunggah foto-foto dari member Secret Number. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian setuju dengan kata-kata dari media Korea dan juga netizen-netizen tadi? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan jujur aku juga ada rasa senang sih guys. Senangnya kenapa? Karena kan kemarin sempat dibatalin ya di acara satunya. Namun rasa galau dan juga rasa nyesek yang kemarin itu terobati dengan bagaimana mereka yang akan memeriahkan acara K-Style Party. Ngomong-ngomong, Dita bakalan segera debut ya guys bersama dengan Triple Is. Nggak lama lagi sih guys bakal debut. Waduh. Pasti jadwalnya bakalan sibuk juga sih. Karena aktivitas promosi juga bakal dilakukan guys. Anyway, yang terbaik aja pada depannya nanti. Semoga makin sukses. Amin. Dan teman-teman, kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang Lucas NCT. Terutama tentang bagaimana serial dokumenter terbaru dari seorang Lucas. Nah, Yorobun, pada Sabtu tanggal 24 Februari, mantan anggota NCT Lucas merilis bagian pertama dari serial dokumenternya. Serial dokumenter ini berjudul Freeze dan diunggah melalui saluran YouTube resminya. Bagian pertama menampilkan proses berpikir sang idol dan juga masalah relatif lainnya yang dihadapi selama masa hiatusnya yang dimulai sekitar Agustus 2021. Dalam video dokumenter tersebut, Lucas membahas meski tidak secara eksplisit tentang kontroversi yang mengakibatkannya hiatus.
Idol tersebut lantas berbicara tentang bagaimana hiatusnya dan lingkungan tempat dia berada yang menyebabkan dia mengalami depresi berat, di mana dia tidak dapat melakukan apapun selama sekitar 6 bulan. Setelah dia membuka tentang hal yang sama, dia juga menyatakan bahwa apa yang dihadapi adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan jika dia tidak melakukan hal-hal tertentu, dia tidak akan berakhir di posisi tersebut. Lucas lantas mengatakan seperti ini. Sejujurnya, ini semua salahku. Jika aku tidak melakukan itu, ini tidak akan terjadi. Dan meskipun sang idol tidak secara langsung menyebutkan apa yang telah dilakukannya, beberapa netizen langsung menyimpulkan bahwa mungkin ini merujuk kepada kontroversinya di masa lampau. Dan Yorobun, atas bagaimana statement dari Lucas tadi, ini membuat netizen itu ada yang pro dan juga kontra. Yang pro itu merasa simpati terhadap sang idol. Terus beberapa netizen yang kontra menganggap bahwa pernyataan ini sebagai pengakuan Lucas atas tuduhan yang diajukan terhadapnya, sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit di internet. FYI, sekitar Mei tahun lalu, SM Entertainment mengumumkan kepergian sang idol dari NCT dan subunitnya yaitu WayB. Namun, agensi tersebut juga mengungkapkan bahwa dia akan kembali ke industri musik sebagai artis solo. Dan hampir setahun kemudian, aktivitasnya sebagai solois secara resmi pun dimulai. Kemudian, pada tanggal 24 Februari, setelah pengungkapan di akun resmi Lucas di Twitter, penggemar dikejutkan dengan rilisan kejutan dari episode dokumenter pertama sang idol. Meskipun beberapa netizen tidak mengharapkan film dokumenter tersebut, mereka merasa perlu nih untuk mengatasi masalah ini, mengingat bagaimana perdebatan sengit seputar dirinya bahkan bertahun-tahun setelah kontroversi masa lampau. Dan Yorobun, selain itu, netizen Korea juga menyoroti tentang pengakuan Lucas yang merasa maaf atau merasa menyesal dikarenakan mengecewakan anggota grupnya, dikarenakan apa yang terjadi di masa lampau. Netizen itu lantas menyatakan bagaimana screenshot atas bagaimana statement dari Lucas yang menyinggung tentang hal itu. Nah, di sini sang pewawancara atau MC menanyakan sama Lucas kayak gini, apakah Anda tetap berhubungan dengan para anggota akhir-akhir ini? Terus Lucas menjawab, ya. MC berkata lagi nih guys, saat itu kamu akan melakukan boxing dengan para anggota dan kamu juga akan sering bermain-main dengan mereka kan? Terus Lucas jawab nih, ya, tapi kamu tahu, kekecewaan. Aku mengecewakan mereka. MC-nya bilang lagi nih guys, Anda mengecewakan para anggota? Para anggota sangat terkejut dan kamu merasa kasihan sehingga kamu tidak bisa menghubungi mereka untuk sementara waktu. Ada banyak hal yang terjadi. Terus Lucas berkata, aku minta maaf. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pengakuan dari Lucas yang merasa minta maaf dikarenakan dia merasa telah mengecewakan para member. Dan Yorobun, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari Netcore menyoroti bagaimana statement dari Lucas mengenai hal tersebut. Oh, kenapa dia seperti itu? Apakah dia keluar dari grup? Jika kamu menyesal, jangan sebutkan mereka. SM sangat setia ya, mereka selalu menyimpan skandal kepada para member selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak ada di NCT lagi, jadi anggota apa? Saya berharap dia berhenti menyebutkannya. Saya harap dia bisa menguasai diri. Di unit mana Lucas menjadi bagiannya? Dream? Terus ada yang jawab NCT dan NCTU. Dia berada di tim Tiongkok, WayB. Terus ada lagi yang komen, apa dia beneran? Apa maksudnya dibalik pembuatan video seperti ini? Apa itu? Saya penggemar grup lain, tetapi apakah mereka gila? Apakah video ini merupakan video resmi yang dirilis oleh SM Entertainment? Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari Netcore. Dan kalau kesini gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan menurut aku, secara pribadi ya, kenapa agensi atau Lucas membuat video seperti ini? Ya mungkin itu dikarenakan pengen menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang sudah dilewatinya, bagaimana dia melewati selama ini, bagaimana perasaannya, dan apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin itulah alasan kenapa dia membuat video dokumenter seperti itu, nggak bermaksud lain. Itu menurut aku secara pribadi ya guys. Dan kalau sendiri gimana opininya? Ntar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian yang untuk hari ini. I'm Mr. Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.